فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an baraka fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Musabi astabahullah. Sekarang kita masih berada pada kitab At-Taharah, kitab seputar bersuci. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah mengenai yaitu mengusap kepala di dalam wudu. Dan sudah kami jelaskan bahwa mengusap kepala ketika wudu adalah ruknun min arkanil wudu, salah satu rukun daripada rukun-rukun wudu. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, halaman 76. Halaman 76. Qala al-mu'allifu astabahullah, bagian tengah itu, kaifiyatul mashi 'ala ra'si. Bagaimana tata cara mengusap di atas kepala? Caranya bagaimana? Sudah kita lewati dulu pada riwayat-riwayat sebelumnya atau hadis yang sebelumnya mengenai bagaimana tata caranya. Namun di sini disebutkan secara global yang tidak jauh beda dengan yang ada dalam hadis. Kita lihat barakallahu fiik biar tambah jelas. Qala Asy-Syairazi rahimahullah, wal mustahab an yamsah jami'ar ra's. Yang disunnahkan adalah mengusap semua kepala, depan dan belakang. Depan sampai belakang, belakang ke depan lagi. Fayakhudul ma' bikaffaihi. Ini tata caranya ya. Maka hendaknya dia mengambil air dengan kedua telapak tangannya. Tsumma yursiluhu. Kemudian air tadi yang dia ambil, dia lepaskan airnya. Jadi airnya tidak ditampung di telapak tangannya, tidak. Cuma dibasahi kemudian dilepaskan airnya. Paham ya? Karena bedakan antara mencuci dan mengusap. Kalau airnya dibiarkan mengenang di telapak tangan tadi, baru dilemparkan ke kepala, berarti seakan-akan mencuci. Jadi air tadi itu dilepaskan, basahkan kedua telapak tangan, summa yursiluh, kemudian melepaskan air tadi, summa yulsikut, kemudian dia menempelkan ujung jari telunjuknya bitarfis sababatihil ukhra, dengan jari telunjuk yang lainnya, gini. Seakan-akan gini, seakan-akan. Jari telunjuk yang satunya tempel jari telunjuk yang satunya, gini. Paham ya? Gini. Kemudian summa yad'uhu ma'ala muqaddami ra'sih. Kemudian meletakkan di kepala bagian depan, gini. Ini gambarannya ya. Wa yad'u ibhamai ala nam sudghai. Kemudian dia meletakkan kedua jempolnya di atas tulang pelipisnya, ini. Ya, paham ya ini ya, ini. Naam. Summa yadhhab bihima ila qafah, kemudian membawa kedua tangan tadi ke tengkuk, ini, belakang ini. Paham? Nah, seperti ini. Summa yarudduhuma ila makanil ladzi bada minhu, kemudian mengembalikan dengan kedua telapak tangan tadi ke tempat yang dia mengawali darinya, ke depan lagi, ini. Tujuannya apa kira-kira tujuannya? Tujuannya nanti kalau rambut yang depan itu kena sampai belakang, yang belakang pun kena juga. Paham ya? Karena kalau kena sini kan kena atasnya, dari belakang nanti kena bawahnya gitu. Rambutnya kan terbalik kalau punya rambut yang panjang misalkan. Mafhum? Naam. Ini sebenarnya secara global. Kalau ingin dirinci lagi, tangan yang sudah kita kena air tadi dikedepankan, kemudian diputarkan di sini. Jari telunjuk masuk ke dalam telinga, dalam ujung telinga ini ya, dalam artinya di ujung lubang ini. Kemudian dua jempolnya itu berada di punggung telinga. Punggung itu berarti atasnya ini. Ini diputarkan. Yang dalam diputarkan, yang di belakang juga mutar.
Mafhum? Itu agar lebih bersih lagi. Bisa dipahami ya? Jadi antara kepala dengan telinga itu ngusapnya jangan terpisah. Jangan kepala dulu gini baru gini, paham ya? Walaupun menurut sebagian ulama sah-sah saja, cuman lebih baiknya kelangsungan. Satu rangkaian. Apaan ya gini ya? Satu rangkaian gini. Paham ya? Nah, karena pendapat kemarin kita lewati kalau sebagian orang awam yang berpendapat Syafi'iyah yang semisal mereka kan gini. Kepala gini dulu baru telinga. Paham ya? Nah, ternyata pendapat yang kuat di isti'ab. Isti'ab itu mencakup semuanya. Dari depan gini ke belakang, maju ke depan lagi, putarkan. Mafhum? Cukup sekali saja. Tidak perlu diulang-ulang. Itu pendapat yang kuat kemarin. Yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim dan Imam Syaukani bahwasanya cukup sekali, tidak perlu diulang-ulang. Bisa dipahami ya? Nah, karena kalau diulang-ulang bukan mengusap lagi tapi mencuci. Nah, kita lihat berikutnya. Tsumma dzakara hadits Abdullah ibn Zaid. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Abdullah bin Zaid alladzi dzakara al-alif yang disebutkan oleh muallif, dan kita lewati dulu ya. Tsumma qala rahimahullah. Kemudian rahimahullah berkata, ini sambungan dari atas itu Asy-Syairazi. Li'anna manabita sya'r ra's, dikarenakan tempat tumbuhnya rambut kepala mukhtalifah, berbeda-beda. Ya kan? Berbeda-beda. Fa fi dhahabihi, ketika dia membawa ke belakang tadi, yastaqbil sya'r, rambutnya ini berhadapan semuanya gini. Ya kan? Ketika ke belakangan gini. Naam. Alladhi ala muqaddamir ra's, yang ada di depan kepala ini gini semuanya. Fa yaqaul masah ala batin sya'r, maka dia akan apa? Mengena usapan tersebut di atas perut rambut ini. Kena. Ini. Duna dhahirih, bukan di punggungnya. Jadi seakan-akan gini belakang ini. Nanti ketika maju ke depan baru kena belakangnya gini. Jadi rambutnya berbalik gitu seakan-akan ya. Nah, kita lihat. Kata beliau, wala yastaqbil sya'r min muakhir ra'sih. Dan rambut tersebut tidak menghadap dari belakang kepalanya. Jadi rambut kita kan setelah global kan ke sana semua ya. Misalnya ke belakang ini. Kalau kita ke belakang kan kena atasnya. Nanti ketika maju ke depan kena bawahnya gitu loh. Bisa dipahami ya? Naam. Fa yaqul masah ala dhahiril sya'r, maka menjadilah apa? Mengusap tersebut mengenai bagian punggung rambut tersebut. Paham ya? Fa idza radda yadayhi, apabila dia mengembalikan tangannya, hasala masah ala ma lam yumsah alaihi fi dhahabihi, akhirnya terjadilah pengusapan di atas rambut yang belum terusap ketika dia ke belakang tadi. Jadi ketika kita ke belakang sini, ini kan bagian rambut ada yang belum terkena kan? Nah, ke depan kan gini biar yang belum terkena menjadi kena. Jadi pahami ya? Nah, itu fungsinya isti'ab. Naam. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadhil kayfiyatu allati dzakaraha al-musannif, dan tata cara ini yang disebutkan oleh musannif muttafaqun ala istihbabiha, disepakati atas kesunnahannya. Mafhum? Lil hadis, karena hadis tadi. Wal ma'na alladzi dzakarah, dan juga makna yang telah disebutkan. Qala ashabuna Syafi'iyah, wa dhahab min muqaddamir ra'si ila muakhirihi, dan membawa kedua telapak tangan dari ujung kepala tadi, depan kepala ke belakangnya, waruju' ila muqaddamih, dan kembali ke depan lagi, kilahuma yuhsab marrah wahidah. Penting ini. Itu kedua-duanya dihitung satu. Jadi antum jangan mengira oh berarti dua kali, tidak. Dari depan ke belakang, belakang ke depan itu dihitung satu. Mafhum? Sehingga tetap satu kali mengusap kepala, itu istilahnya. Jangan dihitung dua loh ya. Dari depan ke belakang, dari belakang maju ke depan lagi, berapa kali itu? Berarti hitungannya satu. Itu pendapat yang kuat. Mafhum? Naam. Kemudian berikutnya, kalau misalkan ada rambut yang belum terusap bagaimana? Sedikit tapi. Para ulama telah menyebutkan asy-syai'u al-yasir ma'fuun anhu. Itu kaidahnya. Sesuatu yang sedikit itu sering diampuni. Itu pendapat yang kuat. Jadi kalau ada sedikit yang belum terusap, diampuni, dimaafkan. Paham ya? Karena sesuatu yang apa? Tidak mungkin kita langsung berusaha kena semua gitu loh. Yang seperti itu kan berat, perlu termin kadang-kala ya, kalau melihat semuanya ada yang kena atau belum. Lama kan? Nah kita lihat. Idza qasada ta'mim ra's wa fatahu syai'un yasir fala syai'a alaih. Masyaallah, lihat ini. Apabila dia menginginkan
untuk kepala semuanya menyeluruh, tapi terlewatkan sedikit, terlewatkan sesuatu yang sedikit, fala syai' alaih, enggak ada dosa baginya, tidak masalah, enggak perlu diulang lagi. Karena untuk mengusap kepala berapa kali? Cukup sekali saja. Diprediksikan semoga kena semuanya. Kalaupun ada sesuatu yang sedikit enggak kena, diampuni, ma'fuun anhu. Mafhum insyaallah? Naam. Qala Ibnu Abdul Barr fil Istidkar ala annahum ajma'u ala anna al-yasira alladhi la yuqsad ila isqatihi mutajawazun anhu la yadurru mutawaddi'. Masyaallah, lihat ini. Berkata Imam Ibnu Abdul Barr rahmatullahi alaihi bahwasanya mereka para ulama sepakat sesuatu yang sedikit yang dia tidak menginginkan untuk menghilangkan atau menggugurkannya. Jadi bukan keinginan dia. Keinginan dia semuanya kena, tapi ada sesuatu yang sedikit yang enggak kena. Berarti bukan keinginan dia kan yang tidak kena tadi. Kata beliau mutajawazun anhu, maka dia diampuni darinya. La yadurrul mutawaddi', tidak membahayakan orang yang berwudu. Mafhum? Karena di luar kemampuan dia. Dia cuma semaksimal mungkin semoga kena semuanya ya kan. Ternyata ada sedikit yang kena, ma'fuun anhu, diampuni. Paham ya? Seperti itu. Kita ambil satu lagi. Hukmul masyi 'alal imamah, hukum mengusap di atas imamah sorban. Sebelum kita masuki perlu ada jelaskan sedikit kesimpulan daripada apa yang akan kita baca. Sorban di sini, paham ya? Untuk masalah memakainya bagaimana, apakah yang ada ekornya di belakang kemudian atau pakai pemakaian bagaimana? Kesimpulannya selama dia dililit, dipakai dililit sorban, itu dinamakan memakai sorban. Mau yang ada ekornya belakang, mau yang panjang di depan, enggak masalah. Paham ya? Itu pendapat yang kuat nanti karena untuk model-model itu kadang suatu negeri itu beda-beda itu loh. Model cara memakai sorban Emirat misalkan, Dubai, dengan model orang Yaman memakai imamah, dengan model Saudi memakai imamah, beda-beda itu. Paham ya? Intinya orang mengatakan itu memakai sorban, selesai. Kembali pada orang itu menilai dia memakai sorban. Nah, hukum mengusap di atas sorbannya bagaimana? Karena nanti riwayatnya beda-beda. Ada yang sorban saja diusap cukup. Ada yang diusap itu adalah ujung rambut ini, dekat ubun-ubun ini baru sorbannya. Nah, barakallahu fiik. Ada yang barakallahu fiik yang diusap itu dilepas kemudian diusap semuanya. Dilepas sorbannya, diusap semuanya. Ya seperti ngusap kepala itu. Paham ya? Bagaimana itu semuanya ternyata diperbolehkan. Paham ya? Kalaupun dia lepas kemudian dia wudu seperti biasa boleh. Diusap sorbannya saja tanpa ujung kepala ini istilahnya tanpa di ubun-ubun itu juga boleh. Kemudian nasiyah ubun-ubun, bagian ubun-ubun itu sama sorbannya boleh. Paham ya? Nah, dan tidak perlu sorban semuanya sampai bawah itu misalkan, nggak perlu. Ya yang kena aja. Bisa dipahami ya? Nah, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Kita lihat pendapat yang pertama. Al-qaulul awwal, pendapat pertama, yajuzul mashu 'alal imamah. Pendapat yang kuat boleh mengusap di atas imamah. Pertanyaan berikutnya, apakah harus bersuci ketika pakai imamah? Tidak harus. Bedakan dengan memakai khuf. Kalau antum pakai khuf semata-mata kaos kaki, maka dimasukkan setelah bersuci. Bersuci dulu baru dimasukkan. Paham ya? Nah, nanti menghitungnya mulai kapan? Ketika dia ingin wudu. Paham ya? Itu mulai dihitungannya. Kalau dia mukim, berapa waktunya? Sehari semalam. Kalau dia musafir, 3 hari 3 malam. Dan masukkannya dengan apa catatannya? Suci. Kalau sorban, antum suci nggak suci pakai sorban, kemudian wudu cukup diusap. Paham ya insyaallah ya? Itu. Wal iktisar 'alaiha sahih. Ini yang pertama. Boleh mengusap sorban imamah dan mencukupkan di atasnya, nggak perlu ubun-ubun atau ujung kepala bagian depan nggak perlu diusap, nggak masalah, sorban langsung gitu diusap. Sorbannya tok gitu ya. Nah, apakah seluruhnya? Para ulama mengatakan tidak seluruh sorban, hanya yang kena aja bagian depan ini. Boleh. Sebagaimana dia mengusap khuf ketika diusap depannya aja atau belakang juga? Kalau khuf depannya saja. Bisa dipahami? Sah, kita lihat. Wa ruwiya hadza an Umar bin Abdul Aziz wal Hasan wa Qatadah wa Makhul wa huwa qaul Tsawri wal Auza'i wal masyhur min madhhab al-Hanabilah wa huwa madhhab adh-Dhahiriyah. Kesimpulannya sebanyak para imam ini pun ini dikenal apa? Madhabnya madhab Dhahiriyah di sini. Maksudnya
Nah, barakallahu fik, mazhab yang mengatakan bolehnya mengusap sorban dan mencukupkan apa? Sorban aja diusap. Dan ini pendapat yang kuat. Jadi pendapat Dzahiriyah itu, pendapat Daud Adz-Dzahiri, itu ma'rufnya mazhabnya kena Dzahiriyah, itu kadang diambil kadang tidak. Kalau cocok dengan dalil tidak berseberangan kita ambil. Kalaupun seandainya berseberangan dalil yang lain, itu kadang kita tidak mengambilnya. Paham ya? Nah, jadi jangan semua pendapat Dzahiriyah kita ambil, tidak. Paham ya? Karena ada kalanya keliru dan ada kalanya benar. Qala Ibnu Mundzir wa mimman fa'ala dzalik, dan termasuk dari kalangan sahabat yang melakukan hal demikian, mengusap sorban saja, Abu Bakar Siddiq, wa Umar bin Khattab, wa Anas bin Malik, wa Abu Umamah, wa ruwiya dzalik an Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abi Darda. Banyak para sahabat yang melakukannya. Cukup mengusap di atas sorban. Nah, apakah sorban tersebut harus dipakai? Bagaimana kalau seandainya barakallahu memakainya adalah berbentuk khimar, bukan himar loh. Himar itu keledai, pakai khimar. Khimar itu sorbannya dipakaikan cuma begini aja di atasnya. Paham ya? Pendapat yang kuat dia mau usap boleh, paham ya? Ataupun dia buka kemudian usap kepalanya enggak masalah. Paham ya? Nanti disebutkan nanti. Kita lihat sini barakallahu fi. Wa dalilu hadzal qaul, dalil pendapat ini adalah hadisul Mughirah fi Muslim wa qad taqaddam. Hadis Mughirah bin Syu'bah dalam Sahih Muslim sudah kita lewati. Wa hadis Amr ibn Umayyah ad-Damri radhiyallahu anhu 'inda al-Bukhari, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahidnya hadisnya Amr bin Umayyah ad-Damri dalam Sahih Bukhari, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsah ala imamatihi wa khuffaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas sorbannya dan kedua khufnya. Khuf itu ada semacam kaos kaki terbuat dari kulit, itu masyhurnya ma'rufnya. Kaos kaki yang sekarang ada dikiaskan. Wa haditsu Bilal radhiyallahu anhu, dan hadits Bilal radhiyallahu anhu inda Muslim, dalam Sahih Muslim, qala, beliau berkata, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffain wal khimar." Khimar, lihat ini dalil ini. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mengusap di atas kedua khuf dan juga khimar. Wa takhmir at-taghtiyah. Takhmir itu makna taghtiyah, menutupi. Jadi kalau menggunakan khimar, afan ya, ditutupkan gitu kepalanya, dijulurkan gitu, kan tutup kepalanya. Pakai sorbannya itu. Itu namanya apa? Takhmir, disebut khimar, pakai kha, khimar. Kalau himar itu keledai. Jangan keliru ya, keliru dikit, keliru juga artinya. Wa yuradu biha al-imamah, tapi yang diinginkan sini adalah imamah, maksudnya masyhur ma'ruf seperti itu. Li'an ar-rajula yughatti biha ar-ra'sah, karena dia menutupi kepalanya dengan apa? Dengan sorban tadi. Mafhum? Jadi mau dililit atau tidak dililit, kalau dia menutupi kepalanya dengan sorban tadi, itu kembali ke hukum asal, boleh diusap. Mafhum insyaallah ya. Nah, wa ja'a min hadits Thawban 'inda Abi Dawud wa huwa sahih wa huwa fi sahih Musnad Syekhina Muqbil bin Hadil Wadi rahimatullah alaih, wa min hadits Salman wa huwa dhaif. Ada hadits Salman tapi dhaif, lemah. Wa min hadits Abi Talhah wa fihi, dan juga hadits Abi Talhah halaman 78 itu. Di dalamnya juga ada lafaz al-mashu al khuffain wal khimar. Mengusap di atas kedua khuf dan khimar. Khimar itu memakai sorban dengan tadi tutupkan langsung ini. Paham ya? Nah, afan ya, seperti yang dipakai oleh Pak Sadiman ini namanya pakai sorban, dililit. Seperti Akh Abu Abdullah itu khimar. Paham ya? Seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, seperti Akh Hamzah ini memakai sorban dililit. Nah, kalau khimar itu dijulurkan seperti yang dipakai Akh Abu Abdullah. Itu contohnya. Biar nanti antum enggak bingung. Dua-duanya boleh diusap. Mafhum? Naam. Wal khimar, nah kata beliau, wa ja'at al-athar an Abi Bakar wa Umar wa Anas wa Abi Umamah radhiyallahu anhum wa ba'daha asaniduha sahihah, sebagiannya sanad sahih. Jadi ada yang sahih ada tidak, tapi kesimpulannya na'am barakallahu fiik, lebih banyak yang sahih. Al-qaul tsani, pendapat yang kedua ini lemah. La yajuzu al-mas'u al-imamah, enggak boleh mengusap di atas sorban. Pendapat yang kedua apa? Tidak boleh mengusap di atas sorban. Ini lemah pendapatnya. Wa huwa qaulun Nakhai wasy'abi wal Qasim wal Hanafiyah wal Malikiyah wasyafi'iyah wa ghairuhum. Paham ya? Wa ghairihim. Daliluhum ala, dalilnya adalah ayat wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala-kepala kalian, bukan sorban kalian katanya. Paham ya? Itu kan perintahnya kepala yang diusap. Kok kalian ngusap sorban katanya. Kata mereka nih ya. Nanti ada bantahannya nanti. Nah, barakallahu fi. Wa haqiqatul masah taqtadi imsasuhu bil ma'. Dan hakikat mengusap itu mengharuskan apa? Menyentuh apa? Kepala tersebut dengan air,
Lah kalau yang diusap sorbannya, kepalanya enggak kena air, kata mereka. Ini kata pendapat yang kedua ini. Yang mengatakan enggak boleh mengusap di atas sorban tadi. Qalu mereka mengatakan wal asar mutawatiratun fi masir ras. Asar yang datang itu banyak sekali mengenai mengusap kepala, bukan mengusap sorban. Ini pendapat yang kedua ya, dipahami dulu. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bisanadin sahih annahu kana la yamsah 'ala al-imamah. Dinukilkan dari riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dengan sanad yang sahih bahwasanya dahulu beliau tidak mengusap di atas sorbannya. Beliau siapa ini? Nama Ibnu Umar. Paham ya? Nah, tidak mengusap di atas sorbannya. Wa hakadha fil marja' as-sabiq an Jabir radhiyallahu anhu annahu amara atau annahu umira bi imsasil ma'ar ra's. Demikian pula rujukan yang kita lewati dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau diperintahkan untuk apa? Untuk menyentuhkan air ke kepalanya. Berarti mengusap kepala itu ya kena kepala, bukan kena sorbannya katanya. Wa sanaduhu hasan. Wa ujiba anil ayah ini jawabannya ini. Jawabannya pendapat yang kedua, dijawab ayat tadi wa annaha la tanfil qaul bil jawaz. Walaupun ayatnya itu mengusap kepala, tapi tidak ada peniadaan untuk apa? Bolehnya mengusap di atas sorban. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam mubayyin li kalamillah wa mufassirun lahu. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ucapan Allah taala dan memberikan apa? Penjelasan lagi. Penjelasannya kepala itu bukan berarti kalau seandainya pakai sorban dilarang mengusap, bukan seperti itu. Bahkan dinukilkan Rasulullah SAW mengusap apa? Di atas kedua khuf dan mengusap di atas imamah. Itu pendapatnya kuat, boleh. Paham ya? Ar-rajih wal qaul awal, yang kuat pendapat yang pertama lil adillatil mutaqaddim dzikruha, dikarenakan dalil yang sudah kita lewati penyebutannya walhamdulillah. Jadi kesimpulannya boleh mengusap di atas sorban. Paham ya? Adapun masalah sorbannya bagaimana bentuknya, cara makainya bagaimana? Karena ada sorban yang makainya di belakang kadang-kadang kayak ekornya itu ada kan? Ada juga yang ekornya ke depan itu kita artikan ekor biar mudah dipahami. Atau sorban yang makai intinya dipakai seperti Pak Sadiman misalkan, dipakai sorban seperti itu atau bagaimana? Nah, itu semuanya intinya makai sorban masuk gitu loh. Bentuknya bagaimanapun. Wallahu a'lam bishawab, alhamdulillah. Itu nanti dikiaskan hanya saja kalau memungkinkan di ruang tertutup dan memungkinkan untuk dilepas seperti itu lebih baiknya, karena nanti ada silang pendapat apakah jilbab itu dikiaskan dengan sorban atau tidak, kemudian apakah hukum sorban hukum jilbab itu sama, itu nanti memang ada perselisihan, nanti kita bahas nanti. Jadi ini ada pembahasan khusus nanti di situ, nanti dijelaskan oleh beliau insyaallah taala. Ya kesimpulannya kalau memungkinkan ruang tertutup, mungkin di kamar mandi atau semisalnya, buka diusap seperti mengusapnya kaum lelaki. Karena sorban itu definisinya bagaimanapun tetap beda dengan kerudung gitu loh. Sebagian pendapat lain mengatakan mirip, sama aja, sama-sama nutupi kepala. Nah, menurut pendapat itu diusap sebagaimana mengusap sorban. Tapi nanti kita lihat aja nanti ya, biar tambah jelas nanti insyaallah.